Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi di video selanjutnya, video tentang materi selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai aspek teori, variabel, dan literatur review. Ya, mengenai aspek teori, variabel, dan literatur review ini berkenaan mengenai teori yang digunakan selama melaksanakan penelitian. Nah, secara definisi yang namanya teori di sini yaitu seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Nah, di dalam level-level penelitian ya, dari mulai misalkan kerja praktek, tugas akhir atau skripsi, lalu tesis dan disertasi itu memiliki tingkatan atau kebutuhan teori yang berbeda-beda karena disesuaikan pula dengan outputnya juga ya. Kalau di dalam penelitian skripsi, mungkin kita tidak harus menghasilkan sebuah teori yang baru ya, tetapi kita bisa menggunakan teori-teori yang sudah ada sebelumnya menurut para pakar, kemudian bisa mengimplementasikannya di dalam proses penelitian kita. Nah, beda halnya nanti kalau misalkan Bapak Ibu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya, baik itu untuk tesis atau disertasi. Di sana kebutuhannya itu bukan hanya membandingkan teori atau menggunakan atau mengimplementasikan teori yang sudah ada, tetapi harus bisa menghasilkan sebuah teori yang baru ya. Nah, di sini untuk teori sendiri itu harus berupa ungkapan yang tersusun secara sistematis ya, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Nah, fenomena di sini kalau di dalam sebuah penelitian itu pun menjadi tolak ukur juga ya ketika kita akan melakukan penelitian tersebut gitu. Jadi kita harus mengetahui juga apa sih fenomena yang ada gitu di sekeliling kita, khususnya yang ada relevansinya dengan tema yang akan kita ambil. Nah, ketika kita sudah mengetahui fenomenanya apa, kemudian faktanya di lapangan seperti apa, maka di situ kita akan menemukan kesenjangan ya, kesenjangan yang terjadi antara fenomena dengan kenyataan, itulah yang dinamakan sebagai masalah gitu. Jadi kalau selama ini mungkin kita berbicara mengenai masalah itu apa sih ya sebetulnya gitu. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu. Nah, masalah itu Bapak Ibu adalah merupakan kesenjangan antara fenomena yang terjadi dengan faktanya yang terjadi di lapangan itu seperti apa gitu. Jadi ketika ada kesenjangan di antara kedua hal tersebut, maka itulah yang dinamakan sebagai masalah ya. Nah, selanjutnya ketika di dalam sebuah penelitian, sebuah eksperimen ya, teori itu sangat penting ya Bapak Ibu. Landasan teori itu sangat perlu ditegakkan. Kenapa? Agar si penelitian yang kita lakukan itu bukan merupakan trial error ya, merupakan perbuatan yang hanya sekedar coba-coba gitu, tetapi adalah sebuah langkah penelitian yang mempunyai dasar yang kokoh, mempunyai dasar yang kuat gitu ya, yang tepat gitu. Nah, maka tadi di dalam materi sebelumnya pada proses tahapan penelitian itu kan ada masalah teori ini pun dibahas ya. Masalah teori ini merupakan tahapan-tahapan awal di dalam sebuah penelitian. Nah, itu kenapa? Karena supaya membuktikan bahwa penelitian yang kita lakukan itu adalah bukan sekedar perbuatan coba-coba ya, atau trial error seperti itu. Nah, kemudian juga dengan adanya landasan teori ini juga merupakan ciri bahwa penelitian yang kita lakukan itu adalah betul-betul merupakan suatu cara yang ilmiah ya,
cara yang ilmiah untuk mendapatkan data. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu ya, yang namanya ilmiah itu harus bisa dibuktikan secara nalar, secara analitis ya, logis seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti didasari dengan teori yang apa ya istilahnya mungkin tidak mendasar gitu ya, sumbernya tidak jelas, referensinya tidak jelas, nah maka sudah bisa dipastikan nanti hasil penelitiannya pun akan diragukan ya, seperti itu. Nah, kemudian nah di dalam proses pemilihan teori apa atau teori yang bagaimana yang bisa dijadikan landasan utama untuk proses penelitian itu, di sini ada yang disebut dengan sebuah teori yang baik itu yang seperti apa ya? Ya tentunya harus dapat diuji kebenarannya ya Bapak Ibu. Jadi bila sebuah teori itu tidak dapat diuji kebenarannya, maka ya tentu itu bukan sebuah teori ya. Nah, secara umum teori di sini harus mempunyai fungsi tiga fungsi utama ya untuk teori itu. Yang pertama yaitu menjelaskan atau explanation, kedua yaitu meramalkan atau prediction, dan yang ketiga adalah controlling, mengendalikan dari suatu gejala ya. Nah, teori di sini sudah jelas ya. Jadi sesuatu hal yang disebut teori yang bisa kita jadikan sebagai landasan itu harus memiliki tiga fungsi tersebut. Menjelaskan di sini artinya teori yang kita gunakan itu bisa memberikan kita penjelasan mengenai keterangan yang kita butuhkan atau informasi yang kita butuhkan ya, seperti itu. Kemudian fungsi dari teori yang kedua yaitu meramalkan atau memprediksi. Nah, jadi teori yang baik itu Bapak Ibu ketika kita memahaminya, di dalamnya terdapat sebuah prediksi. Jadi bisa memprediksi kejadian atau fenomena apa yang nantinya mungkin terjadi setelah ini ya. Lalu bisa mengendalikan atau mengontrol suatu gejala. Nah, dengan teori ini maka kita selaku para peneliti itu bisa lebih memfokuskan pada hanya terbatas kepada gejala-gejala yang ditemukan di area atau di sekitar permasalahan tersebut gitu ya. Jadi itulah kenapa yang namanya teori itu ya harus bisa memiliki tiga fungsi tersebut, yaitu explanation, prediction, dan control ya, seperti itu. Ya, selanjutnya ini mengenai komponen teori. Komponen teori di sini terdiri dari 3 macam komponen teori. Yang pertama adalah konsep, yang kedua adalah definisi, dan yang ketiga adalah deskripsi teori. Konsep merupakan sejumlah ciri yang berkaitan dengan suatu objek, diciptakan dengan menggolongkan objek tertentu yang mempunyai ciri yang sama. Nah, biasanya kalau teori tersebut itu terbentuk awalnya itu salah satu komponen dari teori tersebut itu harus memiliki konsep. Yang kedua, definisi. Konsep perlu didefinisikan ya. Definisi konsep tersebut haruslah ketat. Kerangka teoritis atau kerangka konseptual merupakan landasan dalam melakukan penelitian yang pada dasarnya ya, sebuah penelitian itu adalah mengidentifikasi keterkaitan antar variabel. Nah, selanjutnya deskripsi teori. Deskripsi teori itu merupakan uraian sistematis tentang teori ya. Nah, teori di sini Bapak Ibu ya, teori di sini adalah bukan sekedar pendapat pakar saja. Nah, bukan sekedar pendapat pakar atau misalkan penulis buku saja. Tetapi deskripsi teori ini juga adalah merupakan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Nah, mungkin ini sedikit ada kaitannya dengan
bab 2 ya, bab 2 pada sistematika penulisan. Isinya itu kan tentang tinjauan pustaka. Nah, untuk tinjauan pustaka tersebut kadang memiliki asumsi yang hampir mirip mungkin dengan yang namanya landasan teori ya. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa landasan teori dan tinjauan pustaka itu adalah merupakan sesuatu hal yang berbeda, jelas berbeda ya. Tetapi keduanya, baik itu landasan teori ataupun misalkan tinjauan pustaka, itu kalau kita mau membuat sebuah landasan teori yang baik dan benar, itu tentu isinya itu jangan hanya merupakan saduran atau kutipan yang kita ambil dari buku saja, gitu ya. Apakah itu misalkan dari buku ataupun misalkan dari e-book atau dari sumber lainnya. Kalau ternyata di dalamnya itu hanya merupakan kutipan yang diambil secara mentah-mentah lah gitu ya. Jadi copy paste-nya itu benar-benar, jadi kita langsung ambil kemudian tempel langsung tanpa ada parafrasing, tanpa ada proses perubahan sama sekali. Nah, itu tidak dibenarkan ya Bapak Ibu, itu tidak disarankan. Kenapa? Karena yang namanya landasan teori pun itu ya bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku saja gitu, tetapi itu harus ada pemahaman lebih dari kita selaku si penelitinya atau kita selaku penulisnya. Nah, kemudian kalau misalkan kita berbicara mengenai tinjauan pustaka, apalagi ya tinjauan pustaka sudah jelas di dalamnya itu ada komposisinya. Bisa kita berbicara mengenai kutipan, ya, kutipan yang kita ambil langsung dari buku, ya seperti itu. Ada juga yang merupakan hasil penelitian. Nah, tetapi keduanya dari dua sumber tersebut itu kita coba olah lagi, kita coba menyampaikannya lagi kepada si pembaca itu menurut pemahaman kita pribadi ya, menurut resume kita sendiri seperti itu. Nah, kalau di dalam landasan teori ketika kita landasan teori ataupun itu tinjauan pustaka ya, ketika kita membuat atau mengambil kutipan itu jangan lupa harus disisipkan untuk nama pengarangnya atau judul buku berdasarkan dari referensi tersebut yang kita ambil ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita menghilangkan keaslian atau sumber dari mana kutipan tersebut berasal. Nah, seperti itu ya. Jadi setidaknya di sini kita bisa mengetahui perbedaan antara tinjauan pustaka dengan landasan teori ya. Untuk di sistematika itu sendiri bab 2 kita itu bukan, judul besarnya bukan landasan teori tapi tinjauan pustaka. Nah, maka dari itu tidak diperkenankan isinya itu hanya merupakan kutipan saja atau istilah-istilah atau definisi-definisi yang kita ambil dari buku ataupun dari sumber lain. Tetapi harus juga berisi tinjauannya itu mengenai atau berasal dari hasil penelitian yang relevan dengan tema atau dengan variabel yang kita teliti. Ya, selanjutnya, dari tadi kita berbicara mengenai variabel nih. Lalu apa sih sebetulnya yang disebut dengan variabel? Nah, variabel penelitian itu pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, ya, untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, ya. Lalu kemudian kita tarik kesimpulannya, di mana kesimpulannya tersebut itu bisa berupa suatu atribut, sifat, ya, atau nilai dari objek, dari orang, ya, atau dari kegiatan yang mempunyai banyak variasi. Nah, untuk proses penelitian di sini dari mulai standar untuk kerja praktek, tugas akhir atau skripsi itu bisa atau rata-rata ya melibatkan hanya satu variabel saja ya. Beda lagi nanti kalau misalkan untuk tesis, untuk disertasi ya, itu biasanya ada standarisasi yang berbeda.
Jadi tidak hanya berbicara mengenai satu variabel saja, tapi lebih dari satu variabel ya, bisa 2, 3 ataupun misalkan mungkin bisa lebih juga. Ya, jadi intinya kalau variabel itu adalah merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh si penulis atau si peneliti untuk diteliti, ya. Nah, adapun misalkan yang contoh untuk satu variabel itu yang seperti apa sih, atau untuk yang contoh 2 variabel itu seperti apa gitu. Nah, biasanya kalau untuk satu variabel ya seperti halnya banyak yang kita temukan di sini ya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat-lihat, pernah baca-baca misalkan referensi hasil karya kakak-kakak kelasnya ketika menyelesaikan skripsi atau tugas akhir. Di situ bisa kita jadikan referensi sedikit ya. Rata-rata mereka memang mengambilnya hanya satu variabel saja. Dari mulai contoh kasus misalkan sistem informasi penjualan saja ya, yang sederhana. Nah, itu melibatkan satu variabel. Kemudian apa itu yang misalkan mau berbasisnya SPK kah atau data mining kah atau apapun itu ya, biasanya rata-rata kebanyakan hanya menggunakan satu variabel saja. Nah, lalu bagaimana yang contoh untuk yang 2 variabel? Nah, biasanya kalau tema penelitian yang menggunakan lebih dari satu ya atau 2 variabel itu berbicara mengenai analisis pengaruh, analisis sebab akibat ya, atau misalkan prediksi. Nah, biasanya kita kalau mau memprediksi itu harus melibatkan lebih dari satu variabel ya, supaya apa ya, supaya mungkin hasilnya lebih akurat ya, lebih valid lagi. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai literatur review. Tadi sudah saya singgung sedikit ya Bapak Ibu mengenai perbedaan antara landasan teori dengan tinjauan pustaka. Dan di sini dibahas lagi bahwa fokus utama dari tinjauan pustaka atau literatur review di dalam suatu penelitian itu adalah mengetahui ya, apakah peneliti lain telah menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian yang kita rumuskan ya. Nah, apabila jika kita sudah menemukan jawaban dari pertanyaan kita sendiri melalui hasil karya orang lain ya, melalui kajian dari berbagai pustaka ataupun misalkan laporan hasil penelitian yang paling aktual tentunya ya, maka kita tidak perlu melakukan penelitian yang sama ya. Nah, ini berkaitan juga dengan kontribusi yang sering saya sampaikan ya Bapak Ibu, bahwa yang disebut kontribusi itu adalah berarti kita menghasilkan sesuatu yang baru ya. Bagaimana caranya? Nah, ini salah satunya ya. Kita harus betul-betul mempersiapkan langkah-langkah penelitian itu seperti halnya tadi melakukan berbagai kajian atau melakukan berbagai peninjauan terhadap pustaka-pustaka atau hasil karya penelitian yang sudah ada ya, seperti itu. Nah, di sini penting sekali ya yang namanya literatur review itu, bahwa di dalam penelitian itu yang paling utama adalah kita harus tahu apakah peneliti orang lain atau peneliti yang lain itu sudah menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian kita atau belum. Seperti itu. Kalau misalkan belum, dengan berbagai kajian yang sudah kita lakukan dari laporan yang paling aktual, yang terbaru, dan ternyata belum ada yang bisa menjawab pertanyaan penelitian kita, maka kita bisa melakukan atau melanjutkan proses penelitian ke tahap selanjutnya. Nah, tetapi kalau ketika kita sudah menentukan tema, lalu kita melakukan proses pencarian literatur, ya, lalu pencarian teori dan lain sebagainya, nah, ternyata pertanyaan dari penelitian kita itu sudah terjawab oleh hasil karya penelitian orang lain. Nah, maka ketika hal tersebut terjadi, itu tidak usah kita melanjutkan penelitian tersebut ya, karena hasilnya akan sia-sia, Bapak Ibu ya. Karena untuk jawaban yang pertanyaan dari penelitian kita itu sudah ada jawabannya, lalu kenapa kita harus melakukan hal yang sama gitu ya. Nah, itu jadi jatuhnya
useless nantinya ya. Mending kita mencari tema yang lain saja yang memang sudah jelas-jelas belum ada jawabannya, misalkan belum ada jawaban dari pertanyaan penelitiannya ya, seperti itu. Maka dengan kita melakukan hal tersebut, kita sudah melakukan sesuatu yang sifatnya original, lalu kita juga sudah memberikan kontribusi terhadap dunia penelitian ya, seperti itu. Nah, di sini disebutkan juga bahwa tugas utama lain dari tinjauan pustaka itu adalah menganalisis secara kritis pustaka penelitian yang ada saat ini ya. Nah, kemudian penekanannya itu adalah kepada hasil penelitian yang paling aktual ya. Oleh karena itu, uraian yang berdasarkan definisi dari berbagai buku teks hendaknya bukan merupakan fokus utama tinjauan pustaka yang kita susun. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan mau menyusun makalah atau karya tulis itu di bab 2-nya pada tinjauan pustakanya, Bapak Ibu tidak perlu mencantumkan terlalu banyak definisi atau pengertian-pengertian seperti itu ya, karena secara mudahnya pun gitu ya, kita selaku pembaca itu bisa menemukan hal tersebut di buku sumber utamanya gitu. Jadi kalau di dalam karya tulisnya ya cukup kita menghubungkan antara teori yang ada ya, berdasarkan dari literatur tersebut dengan penelitian yang kita lakukan ya, seperti itu. Jadi disitulah yang namanya menganalisis secara kritis itu di situ. Ya, demikian mungkin Bapak Ibu untuk materi kita mengenai aspek teori, variabel dan literatur review. Ya, mudah-mudahan materi singkat ini bisa dipahami, kemudian sudah mulai bisa diimplementasikan nanti pada proses penyusunan karya tulisnya. Demikian materi ini saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya pada video ini nanti Bapak Ibu silahkan komen berupa sebutkan nama dan NPM-nya untuk sebagai bahan kehadiran atau presensi. Ya, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.